Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKK telah melayani para anak pejuang kanker selama 17 tahun. Di rumah singgah ini berbagai dukungan diberikan mulai dari dukungan finansial, pendidikan hingga mental kepada anak pejuang kanker. Selama 17 tahun, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKK telah berdiri untuk melayani dan membantu anak-anak penderita kanker, baik secara fisik, moral, dan juga mental. Di rumah singgah yang digagas oleh YKK di kawasan Jakarta Pusat ini, para penyintas kanker bersama orang tua yang mendampingi bisa tinggal dengan cuma-cuma selama proses pengobatan di rumah sakit yang ditunjuk. Di tempat ini, berbagai fasilitas seperti tempat bermain, alat sekolah, dan lain sebagainya dapat dimanfaatkan para pejuang kanker cilik ini. Selama proses pengobatan dan perawatan, anak-anak yang tengah berjuang tersebut terkadang mengalami kondisi yang rentan karena imunitasnya menurun. Pengobatan dan perawatan penderita kanker membutuhkan waktu rata-rata 3 bulan hingga 2,5 tahun dengan biaya yang sangat tinggi. Sedangkan pengobatan dan perawatannya perlu dilakukan secara berkesinambungan, baik rawat inap maupun rawat jalan, karena akan menentukan keberhasilan pengobatan untuk sembuh. Di antara orang tua anak penderita kanker bahkan tidak mampu melanjutkan biaya yang dibebankan. Disinilah YKK turut berperan memberikan dukungan secara finansial kepada orang tua dan juga anak-anak penderita kanker demi kesembuhannya. YKK berharap rumah singgahnya dapat menjadi tempat untuk memberikan dukungan secara mental dan juga finansial agar dapat menumbuhkan rasa percaya diri kepada orang tua dan anak penderita kanker untuk terus berjuang pulih dari penyakit tersebut. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah bersama dengan Ibu Ira Sulistyo selaku pendiri Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKK. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Ibu Ira, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih. Baik sekali. Baik, tadi kita lihat di tayangan luar biasa sekali YKK memberikan banyak dukungan kepada anak pejuang kanker ya, mulai dari finansial, kemudian rumah singgah tentunya dan juga berbagai fasilitas lainnya. Tetapi sebelum ke sana, kami ingin mengetahui terlebih dulu Ibu Ira, apa yang membuat Ibu Ira terinspirasi atau membuat YKK ini untuk para anak-anak kita yang sedang berjuang menghadapi kanker? Ya, terima kasih. Hal tersebut diawali sebetulnya pengalaman pribadi saya ya, bahwa di dalam saya mendampingi anak saya berobat atau karena anak saya sakit kanker, terbetiklah kita selama pengobatan itu ingin sekali mempunyai kesempatan untuk bisa membantu anak-anak yang lain. Karena dikala kami mengalami anak sakit itu betapa sulitnya ya. Waktu itu memang tahun 84 ya. Jadi betapa sulitnya cari informasi mengenai pengobatan, rumah sakit mana, dokternya mana, bagaimana kemungkinan sembuhnya dan lain sebagainya. Jadi itu betul-betul merupakan momok ya, yang menakutkan ya. Karena kita nggak tahu kemana kita harus bertanya gitu. Dan pada waktu itu kan orang tahu sakit kanker aja ya antara mau berobat atau antara nggak mau berobat karena takut orang lain tahu bahwa kena kanker. Jadi semacam itu. Baik, jadi dari pengalaman pribadi, kemudian tercetuslah ide untuk membangun rumah singgah ini ya, untuk mereka yang mungkin dalam segi ekonomi kesulitan Ya. mengobati anaknya di Jakarta dalam menyembuhkan dari penyakit kankernya ya. Ya. Sejauh ini sudah ada berapa anak Bu yang tinggal di rumah singgah dan dari mana saja wilayah mereka? Saya dirikan YKK ya bersama sahabat-sahabat saya. Itu kita dirikan tahun 2006. Dari sejak tahun 2006 sampai sekarang kita udah punya 7 cabang. Ya, Oke. jadi ada 7 kota. Jadi bukan hanya di Jakarta karena pengobatan kanker itu memang hanya ada di kota-kota besar. Jadi belum di semua provinsi ada seperti pengobatan penyakit kanker lainnya ya, atau kanker dewasa. Kalau kanker pada anak belum begitu banyak sehingga pengobatannya itu hanya ke beberapa kota. Nah, total sampai sekarang itu kurang lebih
anak, hampir 4.000 anak yang kita bantu ya. Wow. Cuman sayangnya ya 40-50% nggak berhasil sembuh. Umumnya mereka datang terlambat sehingga pengobatannya pun juga sulit, sehingga tidak bisa tertolong lah, kira-kira seperti itu. Jadi umumnya kita dari tahun 2006 sampai tahun 2023 itu di 7 kota kita punya rumah singgah yang namanya rumah kita. Jadi mereka berobat ke kota-kota tersebut. Nah itu total kurang lebih hampir 4.000-an anak yang kita bantu. Dan mereka tinggal di rumah kita itu bersama orang tuanya. Jadi yang dampingin orang tua. Jadi bukan seperti panti asuhan. Anak aja sendiri terus ada pendamping lain, itu mereka justru didampingi oleh orang tua. Jadi kami selain menanggung para pasien itu sendiri juga menampung orang tua tersebut untuk bisa mendampingi anak-anaknya pengobatan. Oke, baik. Jadi ada sekitar 4.000-an anak ya, dan bukan hanya di Jakarta rumah singgah ini, tetapi tersebar juga di daerah-daerah lainnya. Luar biasa. Kita punya di Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya. Oke. Terus di Pekanbaru, Makassar, 7 kota. Baik, selain menyediakan rumah singgah atau rumah tempat tinggal sementara untuk mereka yang ingin berobat ya, anak-anak ini menyembuhkan dari sakit kankernya, di rumah singgah juga ada berbagai fasilitas yang mendukung untuk anak-anak tersebut. Salah satunya adalah pendidikan. Betul. Ada kelas belajar mengajar di sana. Ya. Ini konsepnya seperti apa, Bu Ira? Apakah seperti kelas belajar mengajar sama seperti sekolah pada umumnya atau gimana? Sama banget. Karena mereka umumnya anak-anak ini kan sebetulnya anak-anak umum, anak-anak biasa, namun sedang menderita kanker. Jadi umumnya mereka juga berasal atau terdaftar di sekolah-sekolah formal biasa. Jadi belajarnya pun sesuai kurikulum yang ada. Sekarang kan kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum 2013 ya. Nah ini dengan dasar itu mereka tinggal di rumah kita, itu mereka juga belajar. Karena kami juga merekrut tenaga-tenaga pengajar, jadi khusus kami gaji untuk mereka mengajar anak-anak tersebut. Dan selain mengajar di rumah kita, guru-guru tersebut juga mengajar di rumah sakit. Jadi anak-anak yang sedang dirawat pun juga belajar. Tujuannya agar mereka juga tidak putus sekolah, karena pengobatan kanker kan kita tahu lama. Ya. Jadi bisa sampai 2 tahun, ya itu minimum 2 tahun. Jadi kalau kita tidak bantu pendidikannya, bisa dibayangkan masa depan anak itu. Dan yang mesti dipikir juga adalah kanker pada anak itu dapat diupayakan sembuh. Jadi kalau seandainya mereka sembuh, terus mereka drop out dari sekolah, apa terjadi dengan anak-anak ini, gitu ya? Jadi ini yang membuat kita juga memiliki program utama, yaitu pendidikan bagi mereka. Jadi mereka belajar seperti biasa, tentunya disesuaikan dengan kemampuan mereka dalam arti kata fokus dalam belajarnya. Karena ya ada beberapa yang belum bisa fokus langsung, tetapi secara bertahap karena belajarnya rame-rame ya. Jadi mereka pun juga semangat. Jadi layaknya kayak sekolah biasa. Guru pun juga ngajarnya seperti sekolah biasa. Walaupun masing-masing jenjang ya. Karena kan macam-macam. Ada yang dari PAUD, ada yang SD, ada yang SMP gitu ya. Jadi kayak bimbel malahan belajarnya. Jadi itu yang membuat mereka semangat untuk terus juga belajar. Baik, jadi supaya tidak tertinggal dalam pendidikan atau ilmunya, diberikan jugalah pendidikan secara gratis di rumah singgah ini ya. Nah tadi Ibu Ira juga sudah menjelaskan seperti bimbel begitu, seperti les. Untuk mengajarkan anak yang sedang sakit, apalagi mereka sedang berjuang melawan kanker di tubuhnya, ini kan beda sekali tentu pemberian materinya atau pemberian ilmunya kepada anak-anak ya, tidak persis sama seperti yang di sekolah. Pasti anak-anak juga merasa lelah, sudah berobat, kemudian diberikan ilmu juga di rumah singgah. Bagaimana Bu pendekatannya agar anak-anak ini mau menerima ilmu? Mereka sih sebetulnya ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa mereka itu adalah anak-anak normal. Jadi dikala kondisinya badannya enak, walaupun habis kemoterapi tapi badannya nyaman, mereka sih happy-happy aja. Jadi nggak ada perbedaan, pelajaran pun sama aja. Hanya jam
belajarnya itu beda, jam belajarnya, karena ya itu tadi kan di sela-sela mereka belajar kan mereka harus, kalau lagi di rumah sakit ada tindakan-tindakan yang mesti dilakukan. Jadi nggak bisa seperti sekolah layaknya dari jam 8 sampai jam 1 gitu, nggak. Jadi lebih ke arah kita juga harus mengatur bahwa prioritas kan mereka di rumah sakit untuk pengobatan ya. Demikian pula juga kalau di rumah kita, mereka pun juga prioritas adalah mereka untuk pemulihan kesehatannya. Tapi tetap kita isi, dan yang kita lakukan adalah kita komunikasi juga dengan sekolah asal. Jadi kita lakukan koordinasi dengan sekolah asal. Sehingga sekolah asal tahu bahwa mereka anak-anak ini tetap sekolah. Dan sekolah yang betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan. Jadi nilai-nilai yang diperoleh di sekolahku namanya ya, sarana pendidikan kita yang di rumah di YKK ini adalah namanya sekolahku, ini kita transfer ke sekolah asal sehingga mereka tetap dapat nilainya. Jadi akhir tahun sekolahnya akan menilai dan tetap bisa naik kelas. Kalau memang perlu ujian, ya juga ujian. Kadang kita bantu mereka ujian di rumah sakit. Itu pun juga bisa. Jadi supaya intinya adalah si anak ini sambil dia berobat, dia juga tetap percaya diri bahwa dia tidak meninggalkan itu semua. Dan ini juga yang kita juga perlu sampaikan ya di masyarakat luas, bahwa janganlah di anak-anak yang lagi sekolah atau yang lagi sakit ini, dia pun sekolah, tapi jangan dibully. Kadang-kadang ada pendapat juga di para orang tua yang dia lihat, kok anak ini gak pernah masuk, tapi kok dapat nilai gitu kira-kira. Itu juga fungsi dari sekolahku itu. Baik, jadi sekolahku ini yang ada di rumah singgah YKK juga tetap memberikan ilmu agar anak-anak tidak tertinggal dalam pelajarannya, dan ke depan kita harapkan juga bisa tetap meraih ya cita-cita yang mereka inginkan. Nah, pasti. pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira apakah semua anak-anak yang sedang berjuang melawan kankernya bisa ke rumah singgah ini, YKK ini dengan cuma-cuma dengan gratis, atau sebetulnya ada syarat dan ketentuan yang berlaku? Tapi ditahan, Bu Ira, kita akan bahas usai jeda ya Bu ya. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita mengenai Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia bersama dengan Ibu Ira selaku pendiri Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKK. Bu Ira, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami juga ingin mengetahui lagi lebih dalam tentang YKK ini Bu. Jadi selain rumah singgah dan juga pendidikan yang diberikan kepada anak pejuang kanker, ada juga fasilitas atau pendukungan lainnya yang berupa makan-makanan yang bergizi untuk anak pejuang kanker tersebut. Ini setiap hari Bu. Dan Setiap makanannya berarti harus diperhatikan ya. Karena kan anak-anak ini sedang sakit kanker. Jadi harus dipilah juga makanannya yang tepat untuk mereka. Atau seperti apa? Sebetulnya gini, bahwa kewajiban atau hak syarat yang kita berikan kepada para orang tua tinggal di rumah kita adalah mereka harus merawat dan menjaga rumah kita ya. Demikian pula juga untuk memasak. Jadi memasak pun para ibu-ibu yang memasak. Jadi makanan apa yang lebih baik, kalau ada nggak yang lebih baik selain yang disiapkan oleh seorang ibu? Jadi pasti baik. Kita berikan uang untuk mereka belanja, mereka tentukan sendiri menunya sesuai keinginan anak, mereka masak untuk beramai-ramai. Jadi hari satu mungkin anak si A, besoknya anak si B gitu ya. Jadi menunya tuh variasi terserah mereka, dan mereka pun juga tahu para orang tua makanan apa yang baik. Gitu. Yang pasti harus mengandung protein, karbohidrat, ya kan, hewani, nabati, itu harus. Belum lagi nanti buah-buahan juga harus. Jadi itu merupakan persyaratan. Jadi semua itu mereka yang siapin. Tentu kita juga sering mengundang pakar-pakar ahli nutrisi untuk datang berkunjung ke rumah kita untuk memberikan juga wawasan kepada para orang tua bahwa makanan apa yang baik untuk anak-anak penderita kanker. Jadi mereka tuh makan boleh bebas, apa aja juga boleh, tapi semua dalam batas yang baik, kecuali harus tanpa 4P, tanpa pewarna, tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, dan satu lagi penyedap. Itu nggak boleh. Jadi mereka masak semua natural dan fresh, ya, karena mereka masak sendiri untuk anaknya sendiri. Mana lagi yang lebih sehat kalau bukan orang tua yang bikin.
Wah, Kira gitu ya, jadi itu yang kami berikan. ini jadi seperti homey sekali Bu ya, seperti di rumah sendiri. Jadi Betul, ibu-ibu yang membawa anaknya yang sedang berjuang melawan kankernya diberikan sejumlah uang untuk mereka berbelanja ke pasar, ya, kemudian memasaknya juga di ya, rumah singgah ya, YKK ini ya, dan menyajikannya langsung kepada sang anak ya, tercinta ya. ya, ya. Oke. Nah, selain makanan dan juga tadi rumah singgah untuk mereka bermobilisasi Bu, ini kan menjadi kesulitan juga untuk orang tua yang tinggal dari luar daerah yang ekonominya mungkin terbatas. Apakah dari YKK juga memfasilitasi untuk mereka berakomodasi dari rumah singgah ke rumah sakit atau Ya, tempat layanan kesehatan? ya, itu kita siapkan ya, kita siapkan kendaraan untuk mondar-mandirnya atau mengantar mereka ke rumah sakit. Di Jakarta sendiri kami bekerja dengan 5 rumah sakit ya, rumah sakit besar yaitu RSCM, Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Fatmawati, dan RSPAD Gatot Subroto. Dan di cabang-cabang lain pun kita juga bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah ya. Jadi karena disitulah mereka melayani dengan BPJS. Kita fasilitasi semua transportasinya, pulang perginya. Hmm. Dan bila memang, karena kita di Jakarta 5 rumah sakit, kadang-kadang memang mobil nggak ada, tapi kita siapkan untuk kita reimburse bila mereka pergi dengan Grab, dengan GoCar gitu. Kita akan reimburse pasti. Hari ini mereka ajukan, the next day kita harus bisa reimburse kepada mereka. Jadi itu kita siapkan supaya betul-betul mereka fokus hanya untuk mengendampingi dan mengantar anak berobat. Itu yang kita siapkan. Jadi rumah kita ini betul-betul harus nyaman, atmosfernya bahagia, mereka bermain sebagai rumah kedua. Tapi semua terbatas, tentunya nggak boleh jajan, makan apa yang ada. Jadi mereka kalau istilah pengen cilok, orang tuanya bikin. Mereka pengen bakmi goreng, mereka bikin. Mereka pengen mie bakso, mereka bikin. Jadi semua itu harus dibikin sendiri. Proses by themselves. Jadi tidak ada yang kita beli, karena mereka pun juga kita kasih tahu, kita kasih buku resep, bahkan kita sering undang chef untuk mengajari mereka masak yang baik. Oke, luar biasa sekali. Jadi ini paket lengkap ya, mulai dari rumah singgah, pendidikan, makanan diberikan, kemudian untuk mereka bermobilisasi juga difasilitasi. Luar biasa. Pertanyaannya, Bu Ira, ini kan tentu tidak mudah dan tidak juga murah ya, karena harus ada biaya yang dikeluarkan dari Ibu Ira dan teman-teman YKK. Apakah semua anak pejuang kanker ini bisa dengan secara cuma-cuma masuk ke dalam rumah singgah di YKK atau sebetulnya ada persyaratannya, ada screeningnya terlebih dulu lah, syarat dan ketentuan berlaku begitu Bu? Kita nggak pakai screening, sebab kita memang betul menyiapkan rumah singgah ini, rumah kita ini untuk mereka. Sepanjang mereka didiagnosa kanker, itu nggak ada masalah. Dan mereka punya rujukan. Jadi kalau dari daerah itu harus ada rujukan. Sekarang kan dengan BPJS seperti itu. Kalau mereka datang aja begitu, ya rumah sakit juga nggak akan ada yang terima. Jadi umumnya dari rumah sakit atau di mana kota-kota dia didiagnosa, langsung dikirim itu ada rujukan. Segitu udah ketahuan bahwa dengan penyakit kanker, otomatis kita langsung terima tanpa ada persyaratan lain. Mungkin boleh dibilang persyaratan adalah mereka membayar biaya Rp5.000 per hari per keluarga ya. Itu pun juga sebagai syarat aja, administrasi untuk mereka juga ada rasa tanggung jawab, rasa kepedulian lah terhadap perjuangan ini. Tapi bila tidak memungkinkan pun juga kita gratiskan. Tapi semua harus didukung oleh atau pernyataan dari mereka bahwa mereka mampu. Kadang mungkin bulan ini dia nggak bayar karena dia nggak mampu, tapi bulan depan mungkin dia punya uang, dia bayar. Jadi itu tergantung mereka sendiri. Kita serahkan kepada mereka sendiri, mereka yang menentukan mereka mampu atau enggak. Tapi umumnya mereka membayar cuma Rp5.000 per hari per keluarga. Dan di rumah kita mereka menerima semua fasilitas. Jadi bukan hanya makan, tapi segala fasilitas biaya-biaya non BPJS itu pun juga kami bantu. Jadi kalau ada biaya-biaya tindakan atau obat-obatan yang diperlukan. Demikian pula juga susu, pampersnya, segala kebutuhan kesehatan, alat-alat mandi ya, odolnya, sabunnya, itu semua kita sediakan. Jadi mereka betul-betul tidak perlu membawa apa-apa. Kadang-kadang pakaian-pakaian kita juga berikan, karena banyak juga donatur-donatur yang memberikan pakaian-pakaian layak pakai ya. Jadi mereka juga mendapatkan itu semua. Jadi semuanya kita berikan betul-betul
betul-betul murni dan 100% agar mereka tidak lagi harus memikirkan itu semua. Betul-betul hanya fokus mendampingi anaknya. Itu aja. Luar biasa sekali ya. Spirit ibu untuk membantu keluarga-keluarga yang anaknya sedang mengidap penyakit kanker. Ya. Lalu tentu tidak mudah untuk mengorganisir, mengelola YKK ini karena ada banyak sekali aspek atau fasilitas yang diberikan kepada mereka ya. Apa sebetulnya Bu hambatan, tantangan, rintangan saat mengelola YKK? Karena kan setiap orang punya permasalahannya berbeda-beda ya. Anak-anaknya juga mengidap kankernya juga bervariasi, macam-macam penyakit kankernya. Apa Bu tantangan atau kendala terbesarnya? Sebetulnya sih tantangan sih ya, awal-awalnya memang banyak ya, tantangan banyak. Dikala kita mau bikin rumah singgah aja itu banyak tantangan. Dikala kita mau bikin sekolahku aja juga banyak sekali tantangan. Tapi lagi-lagi karena berdasarkan pengalaman ya, saya pernah tinggal di rumah singgah. Jadi saya punya beruntung, saya bisa berobat ke luar negeri, tinggal di rumah singgah. Dengan dasar itu saya pikir nggak mungkin kalau di Indonesia nggak membutuhkan rumah singgah. Jadi kita tetap aja bikin rumah singgah itu. Demikian pula juga sekolah. Anak itu adalah tumbuh dan berkembang dengan belajar dan bermain. Itu udah alami. Jadi nggak ada cerita kalau anak tuh nggak mau belajar. Jadi dan itu terbukti. Dan dengan belajar itu justru malah memotivasi mereka untuk mereka sembuh. Jadi ini sesuatu juga jadi dan saya nggak sendiri, saya dibantu oleh banyak sahabat atau ketua cabang di YKK di cabang-cabang itu mereka banyak bantu donatur-donatur yang peduli, media seperti DAI TV yang membantu kita mensosialisasikan tentang program YKK. Jadi makanya ini semua yang menjadikan memberikan semangat dan energi untuk kami, saya dan teman-teman untuk tetap eksis melayani dengan hati. Ini yang tema kita 17 tahun ya, YKK ulang tahun ke-17 sekarang, di mana temanya adalah setia melayani dengan hati. Oke. Itu kira-kira. Jadi tantangan sih ya biasa di dalam kehidupan, di dalam kita berkegiatan pasti ada tantangan dan kendala. Tapi bukan berarti kita berhenti melayani. Karena bisa dibayangin banyak sekali anak di mana saja membutuhkan bantuan kita. Jadi kita nggak boleh berhenti. Luar biasa sekali ya, melayani dengan hati. Ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan ya, selamat ulang tahun ke-17 untuk YKK. Terima kasih. Dan sudah ada 4.000 anak-anak yang sudah difasilitasi di YKK. Pasti ada begitu banyak sekali cerita yang sangat mengesankan untuk Ibu Ira dan teman-teman di YKK. Kalau dari Ibu Ira sendiri, apa pengalaman atau cerita yang paling berkesan ketika sedang mendampingi anak-anak pejuang kanker di YKK? Ya, yang saya teringat, saya pernah ingat ada satu anak ya, datang, bayi sebetulnya. Datang itu dalam kondisi lemah. Tidak berdaya, digendong orang tuanya, tidak sama sekali, ya boleh dibilang tidak bergerak lah gitu ya. Dia hadir, terus dia diobatin, dia tinggal di YKK, dia tinggal di rumah kita, bersama-sama kita bantu, kita sering komunikasi dengan orang tuanya, berobat terus akhirnya dia menjadi tumbuh, bisa berjalan, bisa lari, itu betul-betul suatu anugerah bagi saya. Karena melihat bahwa kehidupan itu berlanjut dan mereka bisa happy, ketawa, bisa lari-lari. Itu sesuatu yang betul-betul menurut saya ya rasa terharu dan juga rasa bangga ya bisa berhasil. Dan tentunya melihat ibunya bahagia itu juga suatu nilai yang gak bisa diganti oleh papa. Jadi gimana rasanya, ya kebetulan anak saya udah berpulang ya. Tapi bukan berarti kita harus berhenti membantu mereka. Tetapi dengan melihat seperti itu memberikan energi positif pada saya. Bahwa kita harus lebih banyak membantu anak-anak supaya dapat sembuh. Baik, jadi kalau saya ambil garis kesimpulannya, Ibu ini merasa sukacita ketika melihat orang lain juga sukacita ya, terutama orang tua yang melihat anaknya sudah pulih setelah sembuh dari penyakit kankernya. Luar biasa sekali Ibu Ira. Terakhir Bu, apa harapan Ibu dengan segala aksi sosial yang dilakukan oleh YKK untuk anak-anak pejuang kanker dan orang tuanya tentunya? Ya, yang pasti sih, karena selama ini kan kita dari tahun 2006 sampai sekarang itu kurang lebih 40-50% tingkat keberhasilan. Ya, jadi banyak anak yang justru tidak sembuh karena keterlambatan
mereka datang berobat atau karena ketidaktahuan mereka ya. Jadi banyak kegagalan-kegagalan yang seharusnya tidak terjadi. Nah, ini yang kita harus sama-sama kerjakan, bukan hanya kita sendiri, bukan juga pemerintah sendiri. Orang tua pun juga harus diberi bekal, diberitahu bahwa kanker pada anak itu bisa diupayakan sembuh. Di masyarakat luas juga harus dikasih tahu bahwa kanker itu bisa sembuh loh. Kanker itu adalah kalau di anak itu kemungkinan sembuhnya tinggi. Bahwa pengobatan kanker pada anak itu beda dengan dewasa. Jadi jangan disamaratakan. Tetap kita harus punya semangat untuk bisa sembuh. Dan harapan saya kepada pemerintah tentunya ya tingkatkanlah tempat-tempat untuk pengobatan kanker pada anak di lebih banyak provinsi. Jadi mereka nggak usah traveling jauh-jauh dari Papua dia datang ke Jakarta misalnya kan ya, dari NTT harus ke Jakarta, itu kan sayang, kasihan. Betul. Itulah harapan saya. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menginspirasi masyarakat luas ya, terutama pemirsa di rumah, agar kita bisa bergandengan tangan, bersatu padu untuk membantu sesama yang membutuhkan, terutama anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker di tubuhnya. Terima kasih Ibu Ira telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Ibu Ira. Terima kasih Mas Andrew, sampai ketemu. Terima kasih. Pemirsa, Desa Sugihen di Kabupaten Karo, Sumatera Utara memiliki landscape persawahan yang indah. Nah, tak heran jika kemudian kawasan ini dikenal sebagai produsen padi. Seperti apa desa ini? Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.